Cengkraman tangannya. Kini Arleta berada di kamar Keevan. Bahkan pria itu pun mengunci pintu kamar agar Arleta tidak bisa melarikan diri. Sungguh, Arleta tak mengerti apa tujuan Keevan membawanya ke kamar pria itu. "Apa maumu, Keevan? Kenapa kamu mengurungku di sini?" Arleta berseru dengan nada tinggi. Tatapan Arleta menatap Keevan dengan tatapan yang begitu tajam. "Sejak kapan Merla memperlakukanmu seperti itu, Arleta? Kenapa kamu gak pernah bilang sama aku?" Suara Keevan bertanya dengan nada penuh selidik tercampur dengan amarah pria itu. Emosi Keevan tersulut kala Merla menghina Arleta. Pria itu mendengar semua hinaan Merla pada Arleta. Itu yang membuat emosi Keevan terpancing. Senyuman samar di wajah Arleta terlukis mendengar apa yang diucapkan oleh Keevan dan warga. Ingin rasanya Arleta menertawakan pertanyaan Keevan itu. Padahal jelas pria itu tahu siapa yang menciptakan masalah. Jika bukan karena tindakan tak waras Keevan, maka ini tak akan pernah terjadi. "Kamu tanya sejak kapan Merla memperlakukanmu seperti tadi? Kenapa kamu tanya sama aku, Keevan? Harusnya kamu tahu kalau Merla memperlakukanku seperti tadi karena kamu yang memulainya. Kamu membuat semua orang berpikiran negatif tentang aku," seru Arleta dengan nada 1 oktav lebih tinggi. Napasnya memburu akibat emosinya. Keevan terdiam mendengar perkataan Arleta. Sepasang iris mata coklat pria itu tampak begitu tajam. Aura wajah dingin melekat di wajah pria itu. Dalam benak Keevan memikirkan alasan kenapa Merla sampai menghina Arleta seperti tadi. Keevan mengingat kalau waktu itu dia menggendong Arleta di depan banyak karyawan saat Arleta ketiduran di mobilnya. Tapi dia tidak menyangka kalau sampai ada yang berani berpikiran negatif tentang Arleta. "Kamu udah mengingatnya sekarang, kenapa bisa aku direndahkan seperti tadi?" Arleta berucap kala Keevan hanya diam tanpa mengeluarkan sepatah kata pun padanya. Keevan mengembuskan napas panjang. Dia tahu kalau ini adalah kesalahannya. "Aku akan meminta asistenku mengurus semua ini. Nggak akan ada lagi yang merendahkanmu." Arleta tersenyum sinis. "Terserah, aku juga udah nggak peduli. Meski banyak yang merendahkan aku sekalipun aku nggak peduli." "Ah, ya, kamu juga harusnya tadi nggak usah sampai memecat Merla. Menegurnya udah lebih dari cukup. Aku nggak suka mempekerjakan orang yang memiliki pikiran buruk," tukas Keevan dingin dengan raut wajah tanpa ekspresi. "Kamu bosnya. Kamu yang paling tahu nentuin mana yang paling tepat di perusahaan kamu. Sekarang tolong buka pintu kamar kamu ini." "Aku mau ke kamarku, mau mandi abis lomba," ujar Arleta dengan nada acuh tak peduli. "Kamu suka sama Arvin?" Suara Keevan bertanya tak mengindahkan permintaan Arleta. Entah kenapa tiba-tiba saja Keevan menanyakan tentang ini. Padahal sebelumnya percakapannya adalah membahas Merla. Tapi lidahnya seakan otomatis ingin menanyakan tentang perasaan Arleta pada Arvin. Kening Arleta mengerut dalam. "Kenapa sekarang kamu jadi bawa-bawa Arvin?" tanyanya. Wanita itu bingung dengan jalan pikiran Keevan yang tiba-tiba menanyakan perasaannya pada Arvin. Pertanyaan yang terdengar begitu konyol. "Jawab aja, Leta," decak Keevan kesal karena Arleta tak langsung menjawab pertanyaannya. Dia paling tak suka jika pertanyaannya diputar-putar. Padahal yang dia butuhkan adalah hanya jawaban. Tidak lebih dari itu. Arleta mengatur emosi di dalam dirinya. Marah dengan Keevan dan warga adalah hal yang akan menguras energinya. Dia sudah sangat mengenal sosok pria yang bersikap tidak jelas itu. "Kalau aku suka sama Arvin, apa peduli kamu? Dan kalau aku nggak suka sama Arvin, apa peduli kamu?"
Apa semua karyawan kamu interogasi kayak gini? Arleta membalikan ucapan ke Evan. Nada bicaranya mengisyaratkan bahwa dia tak suka kala diinterogasi oleh ke Evan. Apalagi ini menyangkut privasi kehidupannya. Aku nggak mau ada yang menjalin hubungan di kantorku. Aku memiliki larangan sesama. Karyawan dilarang memiliki hubungan khusus, tegas ke Evan penuh penekanan. Apa yang dikatakannya memang merupakan salah satu aturan perusahaannya, di mana para karyawan dilarang memiliki hubungan khusus. Kalau sampai terjadi pernikahan maka salah satunya harus mengundurkan diri. Arleta tersenyum kala mendapatkan peringatan dari Evan. Tanpa harus diberitahu pun, Arleta sudah tahu tentang itu. Tetapi entah kenapa Evan selalu ikut campur dalam masalah pribadinya. Kamu nggak perlu khawatir, Evan. Kalaupun aku menikah dengan salah satu karyawan di perusahaanmu pasti aku akan mengundurkan diri dan mencari pekerjaan di perusahaan lain. Arleta menyambar kunci pintu yang ada di tangan Evan. Aku harus keluar. Kalau aku masih berdua di kamar sama kamu, yang ada semua orang semakin berpikiran buruk tentang aku. Setelah mengatakan itu, Arleta langsung membuka kunci pintu kamar Evan. Lantas wanita itu melangkah pergi meninggalkan Evan yang masih bergeming di tempatnya. Tampak raut wajah Evan tengah menahan emosinya. Mata Evan semakin tajam. Dalam benak Evan saat ini memikirkan apa yang diucapkan oleh Arleta tadi. Kamu nggak perlu khawatir, Evan. Kalaupun aku menikah dengan salah satu karyawan di perusahaanmu pasti aku akan mengundurkan diri dan mencari pekerjaan di perusahaan lain. Kalimat yang dikatakan oleh Arleta membuat amarah Evan tersulut. Pancaran mata Evan menunjukkan kemarahan yang terbendung dalam diri pria itu. Evan seperti merasakan api tengah menyentuh kulitnya hingga panas api itu menjalar ke seluruh tubuhnya. Sit. Evan mengumpat kasar seraya mengepalkan tangan dengan kuat bersamaan dengan rahang yang mengetat. Arleta menjatuhkan tubuhnya ke lantai bersamaan dengan jatuhnya air matanya. Tak pernah dia sangka kalau akan seperti ini jadinya. Dia pikir dirinya tidak akan lagi bersedih, tetapi bertemu dengan Evan malah membuat hatinya hancur berkeping-keping. Arleta tak ingin terlibat jauh dengan Evan. Dia sudah berusaha sekuat mungkin memasang dinding pembatas tinggi, menghadang dirinya dan Evan. Akan tetapi, dikala dirinya berusaha menjauh malah Evan terus memaksa mendekat. Sungguh, Arleta tidak mengerti ada apa dengan Evan sebenarnya. Ingin rasanya dia berhenti dari perusahaan Evan, tapi itu adalah hal yang tak mungkin. Posisinya, Arleta membutuhkan uang demi Keanu. Dulu, setiap kali Arleta mendekat pada Evan selalu saja pria itu mengusirnya. Bahkan dengan tega Evan kerap mengucapkan kata-kata kasar agar dirinya pergi dan berhenti mengejar pria itu. Sekarang Arleta sudah menuruti keinginan Evan. Dia sudah berhenti berharap, dan tak lagi mengejar Evan. Tapi kenapa malah sekarang Evan yang menariknya? Arleta membenci keadaan yang seakan memainkan perasaannya. Arleta menyeka air matanya sendiri berusaha untuk kuat. Tidak ada yang bisa menguatkan dirinya, jika bukan dirinya sendiri. Detik. Selanjutnya, Arleta bangkit berdiri mengatur napasnya berusaha untuk tenang. Perlahan, Arleta membaringkan tubuhnya di ranjang, menarik selimut menutupi tubuhnya menggunakan selimut tebal itu. Raut wajah Arleta nampak begitu rapuh dan lemah. Mata wanita itu terpejam. Rasa lelah di hati dan pikiran membuat Arleta mulai merasakan kantuk. Detik berikutnya, dia tertidur lelap pulas seperti anak bayi. Mata masih sembab akibat tadi menangis. Beberapa jam kemudian, Arleta masih dalam keadaan tidur lelap. Gorden kamar bergerak-gerak akibat terkena angin kencang.
Dia terlelap pulas sampai tak sadar kalau gorden kamarnya bergerak terkena angin kencang. Bahkan, Arleta tak menyadari kalau pintu kamarnya sekarang ada yang buka. Tampak Evan berdiri di ambang pintu menatap Arleta yang dalam keadaan tertidur pulas. Evan tak mengerti kenapa dirinya malah pergi ke kamar Arleta. Harusnya dia bersikap acuh tak peduli. Tapi, hatinya yang mendorongnya untuk menuju ke kamar wanita itu. Untungnya, Arleta tengah tertidur lelap dan tak menyadari kehadirannya. Jika saja Arleta masih dalam posisi sudah bangun, maka pasti yang terjadi hanyalah keributan. Evan mendekat, duduk di tepi ranjang, menatap wajah Arleta yang terlelap seperti bayi. Tatapan mata pria itu menatap mata sembab Arleta. Tanpa harus bertanya, dia sudah tahu alasan kenapa sampai Arleta menangis. Evan membawa tangannya membelai pipi Arleta dengan lembut. Sesuatu sengatan listrik begitu kuat dikala dirinya menyentuh pipi Arleta. Perasaannya campur aduk tak menentu. Maaf. Sebuah ucapan pelan yang tiba-tiba lolos di bibir Evan. Dia memejamkan mata, seakan penuh rasa bersalah dan penuh sesal. Detik selanjutnya, Evan melangkah pergi meninggalkan tempat itu. Tiba waktunya kembali pulang ke Jakarta. Para karyawan sudah masuk ke dalam bus. Sebagian banyak yang membahas tentang Merlai yang tiba-tiba saja mengundurkan diri. Padahal kemarin semuanya baik-baik saja. Tidak terjadi apapun. Tidak sedikit orang yang menaruh curiga pada Arleta. Hal tersebut yang membuat Arleta sekarang menjadi pusat perhatian para seluruh karyawan. Arleta bahkan sampai menghindari tatapan itu. Tapi, sayangnya sulit karena itu pasti percuma. Para karyawan sudah mulai menaruh curiga pada Arleta. Leta, masuk ke mobilku, Tita Evan tegas meminta Arleta masuk ke dalam mobilnya. Arleta mengembuskan napas berat, memberikan tatapan kesal pada Evan. Ingin rasanya dia berontak, tapi semua itu tidak mungkin karena posisinya berada di tengah-tengah para karyawan. Jika sampai Arleta berontak, pasti akan semakin banyak pembahasan tentang dirinya. Sudah cukup pembahasan yang kemarin. Dia tidak ingin memiliki pembahasan lebih lagi. Itu hanya membuatnya sakit kepala. Baik, Pak Evan. Arleta menjawab dengan nada dingin, dan tersirat penuh emosi. Arleta masuk ke dalam mobil Evan. Tepat di kala Arleta sudah masuk ke dalam mobil Evan pun masuk dan segera melajukan mobil meninggalkan tempat itu. Tampak banyak karyawan yang sejak tadi menatap Arleta yang ikut dengan mobil Evan. Tak sedikit yang berbisik-bisik membicarakan Arleta. Sepanjang perjalanan, Arleta memilih untuk melihat keluar jendela, tak mau melihat ke arah Evan yang tengah fokus melajukan mobil. Tak bisa tertutupi, raut wajahnya menunjukkan jelas rasa kesal yang tak bisa ditoleransi lagi. Kamu turunkan aku di perusahaan saja. Nggak usah di apartemenku. Mobilku di kantor, ucap Arleta dingin meminta Evan menurunkannya di perusahaan, tidak di apartemennya. Pasalnya memang Arleta memarkirkan mobilnya di parkiran perusahaan. Aku akan mengantarmu ke apartemenmu. Mobilmu biarkan saja di kantor. Nanti aku akan meminta Angga mengirimkan mobilmu, balas Evan dingin dan tegas. Arleta mengatur napasnya. Terserah kamu aja, Evan. Kamu bosnya. Lelah. Arleta lelah berdebat dengan Evan. Dia tahu pasti ujungnya hanyalah percuma. Sekeras apapun dia menolak, pasti tetap Evan yang merasa paling benar. Jadi lebih baik dia menuruti keinginan pria itu selama keinginannya masih masuk akal sehat Arleta.